Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik ya, sebelum mulai pelajaran di pagi hari ini, Ibu meminta untuk ketua kelas menyiapkan untuk doa. Siapkan doa. Semua siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hikmah ibu rebut kembali. Selanjutnya Ibu ingin mengecek kerapihan kalian. Yuk, kancingin baju-bajunya ya. Ini tidak menggunakan dasi emang ya tadinya. Siap. Yuk, dirapikan. Yang ada sampah, tolong dibersihkan, diambil sampahnya. Di sini Ibu ingin ini absensi kalian dulu. Absensi, adakah di sini teman yang tidak hadir? Bu absen dulu ya. Iya, Bu. Adila, Aryan, Ilham, Ibu. Bagus, Hadir. Regi. Hadir, Bu. Di sini Ibu ingin bertanya sebelum kita melaksanakan pembelajaran materi hari ini. Ya. Kalau Ibu ingin menanyakan namanya apa? Ini arti dari gambar yang Ibu tayangkan. Coba diperhatikan gambar di depan. Ini menggambarkan apa? Arti dari Sumpah Pemuda. Dan Ibu ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan salah satu kejadian penting dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia. Iya, betul sekali. Suatu kegiatan penting yang ada di dalam Indonesia. Betul ya. Jadi kita sangat penting mempelajari arti Sumpah Pemuda, di mana pemuda-pemudi Indonesia ini tidak putus dari semangat juang kalian, semangat belajar kalian, karena kalianlah adalah pejuang-pejuang pemuda-pemudi Indonesia. Ya. Di sini Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menganalisis latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda melalui kegiatan ceramah dan tanya jawab dengan tepat. Yang terakhir, keempat, yaitu peserta didik mampu membuat bentuk laporan serta langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan sistematis. Baik ya, sudah paham ya? Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya. Sini Ibu juga akan menayangkan sebuah video tentang Sumpah Pemuda. Perhatikan videonya.
Nah, di dalam video ini Ibu ingin bertanya, apa yang kalian dapatkan dalam video Sumpah Pemuda? Yang bisa menjawab Ibu silakan, karena kalian Ibu perintahkan untuk memperhatikan video tadi. Ayo, yang tahu tadi yang dijelaskan di dalam video Sumpah Pemuda tadi, apa yang kalian dapatkan? Di dalam video tadi kan sudah dijelaskan tentang adanya lagu Indonesia Raya, adanya apa lagi tadi, isi Sumpah Pemuda. Kalian sudah hafal kan isi Sumpah Pemuda? Sudah. Baik ya. Di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat lahirnya Sumpah Pemuda dan juga peristiwa Kongres 1 dan Kongres 2. Ya, tolong dipahamin, tolong dibuka modulnya juga, sembari Ibu juga menayangkan media Ibu di depan ini ya. Di sini kita masuk ke dalam lahirnya Sumpah Pemuda. Yang pertama, di sini ada Kongres Pemuda 1 dan juga hasil Kongres Pemuda 2-nya. Kita pahami dulu ya. Kongres Pemuda 1 di layar kalian ini, di depan ini ada sebuah foto di mana hasil Kongres Pemuda pada meningkatkan kesadaran pentingnya persatuan. Jadi di berbagai daerah dikumpulkan pada saat kita melaksanakan Sumpah Pemuda untuk terbentuknya persatuan ya. Seperti ini, sekolah A dan sekolah B akan dikumpulkan di sebuah sekolah terbesar atau ada olimpiade atau lomba. Pasti akan ada tumbuhnya rasa persatuan, ya kan? Rapat yang pertama dilaksanakan di mana nih? Pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2008. Iya, malam ya, terjadi di malam hari, bertempat di Gedung Katolik John Ligen Bos atau Waterford. Dalam sidang ini, Muhammad Yamin memberikan pendapat tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia. Muhammad Yamin juga menegaskan ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan bangsa, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemanusiaan. Ayo, contoh-contoh dari 5 faktor tersebut Ibu ingin mendengarkan. Isi Sumpah Pemuda. Nah, dalam isi Sumpah Pemuda kita sudah paham kan, udah sering Ibu beritahukan. Di saat tanggal berapa kita memperingati Hari Sumpah Pemuda? 28. Iya, 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan kita juga harus tahu isi Sumpah Pemuda itu apa. Coba dibacakan. Yang pertama, Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bersumpah pada yang satu tanah air Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa dan satu bangsa Indonesia. Kami Putra dan Putri Indonesia menyumpah persatuan bahasa Indonesia. Ya. Ibu akan membagikan kelompok karena di dalam materi hari ini alhamdulillah kalian sudah pada paham ya. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham tentang materi hari ini? Cukup? Di sini Ibu akan membagikan kelompok. Kelompok itu terdiri dari 5 kelompok, satu kelompok terdiri 4 orang. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5 ya. Baik ya.
dilaksanakan di dalam LKPD itu sudah ada tugasnya per kelompok masing-masing. Jadi kalian ibu perintahkan mengerjakan materi tersebut. Setelah kalian pahami di LKPD itu, kalian tuangkan di karton yang sudah disediakan ya. Itu ada gambar bagian pahlawan. Kalian tuangkan di situ. Terus tugasnya juga dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Di dalam kelompok itu dituangkan dan kalian kerjakan di buku. Buku itu kalian gunting dan kalian tempelkan beserta gambar pahlawan tersebut. Kalian tuangkan di kartonnya. Ada yang belum paham? Paham ya? Jadi digunting, ada yang gunting. Pakai gunting, ada yang ngelem, ada yang nulis. Jadi jadi ada yang ya. Ada ada yang tulis itunya nak. Nanti ya. Setelah dia dimulai baik ya. Ini kelompoknya yang akan maju. Yang pertama adalah kelompok 1. Ayo, kelompok 1. Ibu persilakan. Dan untuk kelompok lainnya harap bersiap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini akan mempresentasikan satu dari kerja kelompok kami tentang lahirnya Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda itu merupakan salah satu kejadian penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Karena Sumpah Pemuda atau ikatan itu dari pemuda yang menjadi semangat bangsa dari berdirinya Indonesia. Pemuda di masa itu sadar bahwa pergerakan organisasi yang bersifat federasi tidak pernah memberikan hasil yang berarti untuk Indonesia. Kenapa? Karena sangat mudah dipatahkan oleh penjajahan Belanda. Sebab itulah organisasi pemuda sepakat untuk keluar menjadi satu, membuat pergerakan serentak untuk melawan penjajahan. Apa sih tujuannya? Kongres ini bertujuan untuk menyatukan organisasi yang saat ini pecah. Akhirnya Sumpah Pemuda dari Kongres Pemuda kedua tempatnya di Batavia. Kongres ini diadakan oleh PPRI. Anggotanya terdiri dari seluruh kader di Indonesia. Kongres Pemuda diadakan 2 kali, yaitu yang pertama Kongres Pemuda 1 pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Kongres Pemuda 2 dari tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Ya, baik ya. Di sini temannya sudah menjelaskan tentang Sumpah Pemuda. Satu kelompok 2 pertanyaan saja ya. Apakah singkatan dari PPP? Silakan jawabnya. Kelompok 3, ada yang ingin bertanya? Yo. Tanggal berapa rapat dalam kongres? Silakan jawab. Sebuah organisasi pemuda yang anggotanya merupakan para pelajar Indonesia. Jadi ini temannya sudah dijawab. Cukup? Ramadhani? Ya, lanjut pertanyaan Dio. Dio, dengarkan Dio.
Jadi terjadinya itu pada tanggal 27 Oktober tahun 1928. Tahun 1928. mana cukup ya? Oh, baik, ditutup. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peristiwa Kongres Pemuda Nasional. Peristiwa Kongres Pemuda 1, pembukaan Kongres Pemuda 1 dilaksanakan di gedung Prismet Sore atau gedung Basarnas Jakarta. Dalam kongres ini terdapat 3 pertemuan yang dilaksanakan. Kongres Pemuda yang pertama diadakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1928. Kongres ini dihadiri oleh perwakilan dari Jeng Java, Jong Islamic Inbon, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Separ Mekun, Jong Batak, dan Pemuda Teosofi. Sejumlah tokoh yang menjadi pembicara dalam kongres ini adalah Sumatro M, Tabrani, Muhammad Yamin, Bandre Johan, dan Inan Toat. Dari kelompok 1 mau bertanya, pada tanggal berapa Kongres Pemuda yang pertama diadakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang tokoh-tokoh pemuda yang terlibat di dalam kongres. Yang pertama yaitu pemuda Sogondo-Joyo Purwito adalah ketua yang memimpin serangkaian kegiatan selama Kongres Pemuda 2 berlangsung. Dia merupakan seorang aktivis organisasi dan PPI atau dalam bahasa Belanda disebut Indonesian Student Board. Yang kedua bernama Samiki Mangun Sarkono. Dalam Sumpah Pemuda adalah menjadi salah satu pembicara yang membahas pentingnya pendidikan bagi generasi muda Indonesia. Baik, ini kelompok 3 sudah menjelaskan tentang apa tadi? Tentang tokoh-tokoh pemuda ya di kongresnya. Di kelompok 3 ini adakah yang ingin bertanya? Apa peranan tokoh-tokoh dalam kongres? Apa peranan tokoh dalam kongres? Kelompok 2. Pada tanggal berapa rapat kedua terjadi? Pada tanggal 28 bulan 10 1928 di gedung OS Java Bioskop. Ya. Terus pertanyaan satu lagi, Belia, udah ada yang bisa jawab? Yang menurut Ibu kelompok kompak, kelompok yang siap atau apa namanya bagus menurut Ibu adalah kelompok 1. Tepuk tangan. Yang belum maju jangan apa ya, yang belum dapat apresiasi atau dari Ibu ya jangan berkecil hati. Untuk minggu depan kan masih ada lagi, jadi harus lebih semangat ya untuk kerjasamanya, untuk menjawab pertanyaan teman itu harus siap ya, jangan teman memberi pertanyaan masih ada yang bingung, oke? Jadi minggu depan kita materinya harus lebih siap lagi ya buat anak-anak Ibu ya. Baik ya, di pembelajaran kita hari ini bisa kita simpulkan, yaitu apa? Kesimpulan kita dalam pembelajaran hari ini adalah para pemuda yang berbeda suku, ada dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan Sumpah Pemuda yang juga mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu menuntut sebuah negara mereka yang bebas dari penjajahan. Ya, jadi kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini adalah para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan Sumpah Pemuda, yakni janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk
kebangkitan pemuda Indonesia. Yang ketiga, selain mengucapkan ikrar, pada saat itu juga pertama kali lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bapak siapa? W.R. Supratman diperdengarkan. Ya, dan yang terakhir, Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa sangat penting dalam sejarah nasional Indonesia yang menyadarkan masyarakat pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran hari ini kita sudah tahu siapa yang menciptakan lagu Indonesia Raya dan juga adat istiadat kita yang berbeda-beda itu adalah dalam pembelajaran Sumpah Pemuda Kongres 1 dan Kongres 2. Baik ya, alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik walaupun ada sedikit kekurangan, itu Ibu maklumin. Untuk kedepannya kita harus lebih semangat lagi, lebih kompak lagi, lebih siap lagi. Oke? Baik ya. Ibu minta LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Hasil diskusi tadi dikumpulkan ke meja Ibu. Ayo cepat dikumpulkan kalau di meja Ibu. Ayo, udah semua? Sudah semua dikumpulkan? Baik ya, sebelum pembelajaran ini Ibu akhiri, Ibu ingin mengulas kembali materi kita yang tadi, yang dari awal sampai kita presentasi, dan kita harus memahami tentang apa? Tentang perjuangan Sumpah Pemuda, perjuangan Kongres 1 dan Kongres 2. Jadi kita harus paham dari kesimpulan tadi kita diberikan apa? Para pemuda itu berbeda dari sukunya, adatnya, bahasanya, ya kan? Dari sukunya aja kita sudah berbeda. Di kelas ini saja kita sudah berbeda kan sukunya, ya tidak? Iya, karena kita bermacam-macam suku di dalam kelas ini. Bahkan di luar sekolah juga pasti kita menemukan suku berbeda-beda. Apalagi di tempat tinggal kita, pasti kita menemukan suku kita yang berbeda-beda. Adatnya, bahasanya. Jadi rasa persatuan dan kesatuan itu harus ada di dalam diri kita. Jangan karena dia cuma dia beda sama saya, udah berkelompok, nggak boleh. Kita harus berinteraksi ya nak ya. Walaupun kalian di sekolah ini setiap hari ketemu, otomatis nanti di luar sekolah bertemu lagi dengan orang yang berbeda-beda. Pada saat kalian lulus dari SMA ini, kalian juga nanti akan berinteraksi lagi. Yakin itu nanti akan ketemu lagi. Kita nggak bisa milih saya pengen yang ini, saya enggak, karena kita akan menemukan berbeda-beda macam suku, adat, terus lagi bahasa, ya kan? Kalau kita kumpulnya atau kita tinggal di tempat tinggal orangnya banyak mayoritas orang Jawa, otomatis kita akan ketularan ngomong Jawa, ya kan? Kita mayoritas tinggal di daerah Lampung tapi banyak orang Sunda, otomatis kita juga akan ikut adat mereka atau ngomong bicara bahasa Sunda. Baik ya, sudah paham? Baik. Nah, di sini Ibu sudah mengambil atau memberikan materi. Ibu ingin memberikan sebuah pertanyaan kepada kalian ini di dalam kelas ini yang hari ini sudah hadir di dalam pembelajaran Ibu. Ibu ingin memberikan pertanyaan. Tolong bagi kalian yang bisa menjawab langsung dijawab ya. Pertanyaan dari Ibu adalah, apakah makna dari Sumpah Pemuda? Ya, Rizkia. Makna dari Sumpah Pemuda yaitu menyatukan perjuangan Indonesia, memaknai rasa cinta tanah air, dan menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Baik, betul sekali. Ayo tepuk tangan. Berarti anak murid
Ibu ini memahami tentang materi yang telah kita sampaikan, yang telah kita jalani di pagi hari ini. Dan Ibu sangat berterima kasih buat siswa-siswa Ibu yang antusiasnya semangat banget mengerjakan tugas-tugas dari Ibu. Jadi kalau emang materi Ibu ini ibaratnya hari ini ada kekurangan dari materi Ibu atau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Apalagi kita ini kan masuk dalam Sumpah Pemuda kongres pertama, kongres kedua. Jadi kongres pertama itu kita harus paham siapa aja tokoh-tokoh yang ada di dalam kongres pertama itu, apa tugas mereka, dan siapa saja yang bagian-bagian organisasinya. Nah, organisasi otomatis pada tahu ya, karena di sekolah kita ini kita memiliki organisasinya. Apa aja organisasi di dalam sekolah? OSIS, terus Pramuka, apalagi Paskibra, terus Rohis, ya kan? Itu udah termasuk dalam organisasi di dalam lingkungan sekolah, dan juga di dalam organisasi Sumpah Pemuda. Jadi paham, oh iya ini tokoh dari Sumpah Pemuda, bapak apa? Jadi kalian udah paham, oh iya bapak ini adalah tugasnya ini. Begitu juga di sekolah. Nggak mungkin di sekolah ketua OSISnya siapa kita nggak kenal, padahal kita satu sekolah. Terus bagian apa lagi? Habis OSIS tadi yang kedua Pramuka siapa lagi pembinanya? Pasti tahu ya pembinanya siapa, anggotanya siapa. Apalagi di dalam Rohis, Pramuka itu sangat penting. OSIS itu juga sangat penting di dalam lingkungan sekolah karena dia memberikan sebuah kegiatan itu harus dari OSIS dulu, lalu untuk diinfokan kepada teman-teman semuanya, kelas-kelasnya. Seperti kita nanti akan ada pelantikan OSIS, otomatis adik-adik kita juga akan ikut, ya kan? Akan ikut kan tentang materi apa atau tentang masukan apa untuk pemilihan itu. Kita harus paham. Jadi Ibu bersyukur banget hari ini, di pagi hari ini kalian memahami materi Ibu dengan baik, dengan seksama. Pinta Ibu adalah untuk kedepannya kalian harus lebih semangat, terus kerjasamanya juga harus ada. Karena sebentar lagi pembelajaran kita akan habis, Ibu minta untuk pertemuan minggu depan atau selanjutnya, Ibu minta harus lebih semangat, jangan loyo-loyo, jangan ngantuk-ngantuk, karena pelajaran sejarah bukan mendongengkan, tapi harus luas ya. Sejarah itu tidak bisa dilupakan di dalam kehidupan kita. Tanpa sejarah kita ini bukan siapa ya. Pelajaran sejarah tidak membosankan kok. Kalau kita nyambung, kita bisa, otomatis kita juga akan semangat. Ya tidak? Ya. Ibu mau nanya sekali lagi, nyambung tidak pelajaran hari ini? Nyambung. Akhiri pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan doa. Ayo, siapa namanya buka kelas, doa dalam hati saja, ya. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum